Jadi doi ini ya lebih seneng mabuk-mabukan dan main cewek dibandingin ngurusin pemerintahannya. Kalau Kaisar udah bosan sama selir yang jumlahnya ratusan sampai ribuan itu di kerajaannya, nah dia bakal merintahin prajuritnya buat nyari perempuan-perempuan muda yang cantik-cantik dari desa-desa. Ternyata ada Kasim yang disebut sebagai Kasim paling tidak beruntung di dunia. Dia dikebiri pada usia 8 tahun. Cuma sebulan sebelum tumbangnya dinasti Qin. Dinasti terakhir di Tiongkok. Halo! Setelah kemarin kita membahas video penemuan jasad yang sudah membusuk selama 3 hari di Bandara Kuala Namu pada video ini, kali ini gue mau bahas sejarah kekaisaran Tiongkok, tepatnya di dinasti Ming pada abad 13 sampai abad 16. Ternyata, kejatuhan dinasti Ming ini salah satunya disebabkan oleh para kasim kerajaan, pelayan kerajaan. Gimana sih kok bisa para pelayan-pelayan kerajaan ini, para pelayan kaisar ini bisa andil besar dalam kejatuhan suatu dinasti? Tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas kisah kasim-kasim jahat di Kekaisaran Tiongkok di segmen Cari Tahu. Kadarieu, tahu bulat, digoreng dadakan. Sebelum kita bahas tentang para kasim jahat yang ada di Kekaisaran Tiongkok, gue mau jelasin dikit ya. Apa sih itu kasim? Mungkin buat yang kalian sering nonton drama kolosal Cina, pasti nggak asing dengan sebutan kasim. Kasim itu adalah pelayan kerajaan atau pelayan kaisar. Di mana kasim ini adalah para pelayan yang semuanya laki-laki, yang wajib dikebiri atau dihilangkan kemaluannya. Tujuannya jelas, biar kesuburannya atau fungsi alat vitalnya ini hilang. Jadi nggak bisa reproduksi lagi. Kenapa pelayan kekaisaran harus dikebiri? Jadi, pas zaman kekaisaran Tiongkok ini, rata-rata kaisar itu memiliki banyak sekali selir. Bisa ratusan bahkan ribuan. Serius ribuan? Gimana makanya tuh? Nah, tugas para kasim ini nggak jauh dari ngelayanin wanita-wanita kerajaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mulai dari jaga tempat tinggalnya, jadi pendamping pas pergi-pergi, dan juga ngawasin selir-selir ini. Kenapa harus diawasin? Karena salah satu tugas dari kasim ini untuk menjamin bahwa tiap anak-anak yang lahir di lingkaran istana itu adalah anak dari kaisar. Nah, di situ udah jelas kan, biar kesucian para istri dan selir-selir kaisar ini tetap terjaga, makanya para pelayan laki-laki ini harus dikebiri. Karena alat vitalnya ini udah nggak ada, jadi para kasim ini nggak bakal main belakang sama para selir kaisar. Gitu mikirnya. Tapi, walaupun resikonya nggak bisa punya keturunan, pekerjaan jadi kasim ini saat itu adalah salah satu pekerjaan yang sangat diidam-idamkan. Karena hanya dengan jadi kasim lah, orang-orang rakyat jelata ini bisa ada di lingkaran istana, walaupun cuma jadi pelayan. Dan bahkan dalam sejarah kekaisaran Tiongkok, dinasti Ming ini memiliki jumlah kasim terbanyak dibandingkan dengan dinasti-dinasti lainnya, yaitu mencapai 100.000 kasim. Ya ini nggak jauh dari kesenjangan sosial dan kemiskinan yang terjadi pada masa itu. Jadi banyak tuh keluarga-keluarga miskin yang ngebiri anak laki-lakinya demi jadi kasim, jadi pelayan kerajaan, pelayan kaisar. Bahkan pengebirian ini banyak yang dilakukan ketika si anak itu masih anak-anak. Si anak masih anak-anak. Nah ngomong-ngomong soal kebiri ini, lu jangan ngebayangin kebiri yang kayak modelan sekarang, dengan obat-obatan atau dengan dibedah. Pada zaman itu, kebiri itu bener-bener real dipotong anunya. Dipotong. Nah, lu bisa lihat nih foto di samping ini. Ini adalah salah satu pisau yang digunakan untuk mengebiri para kasim pada masa itu. Lu bisa bayangin susahnya kehidupan pas zaman itu. Demi punya penghasilan, demi ngangkat derajat keluarga, lu rela nggak punya keturunan. Nah, walaupun para kasim ini cuma pelayan kerajaan, ternyata mereka ini bisa punya posisi penting juga di sana. Kok bisa ya? Nah, jadi pada masa itu, kaisar itu kan punya banyak selir nih. Bisa ratusan bahkan ribuan. Ternyata dari selir-selir ini ada persaingan antara mereka. Persaingan memperebutkan menjadi permaisuri. Saking sengitnya ini persaingan, nggak jarang para selir-selir ini berkomplot dengan para kasim untuk saling menjatuhkan antar selir. Mulai dari fitnah, saling lapor kesalahan, saling jebak, kirim santet, nabur tanah kuburan, kirim skincare kadaluarsa, sampai yang paling parah ngebunuh. Nah, kalau rencananya ini berhasil, para kasim yang berjasa ini bakal dikasih imbalan. Bisa itu harta kekayaan atau posisi dan jabatan penting di kerajaan. Nah, makanya dalam sejarah kekaisaran Tiongkok, nggak sedikit dinasti-dinasti ini
yang hancur karena ulah para Qasim. Gila, nggak jadi kasihan gue begini ceritanya, Maya. Aduh. Nah, yang pertama ini ada Liu Jin, yang terkenal sebagai Qasim paling korup dalam sejarah Kekaisaran Tiongkok. Liu Jin ini adalah Qasim kesayangan dari Kaisar Zhengde, yaitu Kaisar ke-10 dinasti Ming yang berkuasa pada tahun 1505 sampai 1521. Nggak cuman Liu Jin, Kaisar Zhengde ini punya 8 Qasim kepercayaan yang terkenal dijuluki dengan 8 harimau. Dari 8 Qasim yang dipercaya oleh Kaisar ini, Liu Jin inilah yang paling berkuasa dibandingkan 7 Qasim lainnya. Saking berkuasanya nih, sampai ada sindiran yang populer saat itu di masyarakat Tiongkok yang nyebutin kalau ada kaisar lain dengan marga Liu selain marga Zhengde. Muncul sindiran kayak gitu tuh ya bukan tanpa alasan. Karena semua urusan pemerintahan di sana itu wajib melalui Qasim Liu dulu sebelum nyampai ke kaisar. Gila, berkuasa banget nih. Tapi yang uniknya nih, rakyat pada masa itu tuh ya berani juga sarkas gitu. Nggak takut diculik apa ya? Nggak bahaya tak? Kok bisa Qasim lebih berkuasa dari kaisarnya, Bang? Hal ini nggak jauh dari cara kaisar memimpin pemerintahannya. Jadi doi ini ya lebih seneng mabuk-mabukan dan main cewek dibandingin ngurusin pemerintahannya. Kalau kaisar udah bosan sama selir yang jumlahnya ratusan sampai ribuan itu di kerajaannya, nah dia bakal merintahin prajuritnya buat nyari perempuan-perempuan muda yang cantik-cantik dari desa-desa. Nah, setelah perempuan ini juga bosan udah bosan sama perempuan-perempuan ini, dia bakal merintahin untuk bawain cewek-cewek yang ada di rumah para pejabat-pejabat, yang ada di rumah para bawahannya. Bahkan ada cerita nih tentang salah satu pejabat di pemerintahan Kaisar Zhengde. Kita sebut aja Maang ya. Nah, si Maang ini punya adik perempuan yang cantik, pinter nyanyi, pinter nari. Nah, Maang ini sengaja nyeraikan adiknya dengan suami sahnya. Setelah diceraikan, adiknya ini dipersembahkan ke Kaisar Zhengde. Ya karena memang dasarnya cantik, pinter nari, pinter nyanyi, ya Kaisar seneng. Dan akhirnya si Maang ini ya dipromosikan. Karena jasanya itu. Karena jasanya. Jadi selain kaisarnya ini yang kacau, pejabat-pejabat di sekelilingnya juga ya licik dan korup. Pokoknya udah hancur lah itu pemerintahan. Untung aja zaman sekarang nggak ada pejabat kayak gitu, ya Allah. Nggak ada kan? Now, while he may not have been interested in running the empire, he was interested in women. Zhengde Emperor surrounded himself with women whenever he could. At times, his harem of women was so large that there wasn't enough food or supplies to sustain them, and many died. Kaisar ini kerjanya cuma seneng-seneng aja. Jadi urusan baca dan tanda tangan dokumen-dokumen negara itu semua diserahkan ke Qasim Liu. Makanya nggak heran kalau Kaisar Zhengde disebut juga sebagai kaisar paling bejat dalam sejarah Kekaisaran Tiongkok. Nah, dengan kesempatan inilah digunakan oleh Qasim Liu untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Mulai dari nindas dan meras rakyat, sampai naikin beban pajak yang tinggi. Dan semua itu dilakukan ya cuman buat muasin haus kekayaannya Qasim Liu aja. Nah, bertahun-tahun Qasim Liu ini jadi kaisar yang haus kekuasaan. Sampai pada akhirnya Qasim Liu yang nggak pernah puas ini punya suatu rencana. Rencana ngudeta kaisar. Biar dia benar-benar jadi kaisar di sana. Dia susun rencananya dengan matang, termasuk dengan ngajak para anggota 8 harimau. Biar mulusin rencananya itu. Tapi pada akhirnya kudetanya gagal, karena ternyata salah satu anggota 8 harimau ini ada yang mengkhianatin dia. Ngasih tahu ke kaisar. Dan pada akhirnya, pada tahun 1510, Qasim Liu ini dihukum oleh kaisar. Dihukum mati dengan cara dipotong menjadi 1000 bagian. Makan tuh karma. Tapi yang mengejutkan ya, saat kerajaan menggeledah kediamannya Qasim Liu, mereka menemukan 12.057.800 tael emas dan 259.583.600 tael perak. Jadi sebagai gambaran nih, satu tael itu beratnya sekitar 37-38 gram. Jadi lu bisa kalikan aja tuh dengan sekian juta tael emas dan sekian juta tael perak. Jadi berapa jumlah kekayaannya Qasim Liu. Ini ngebuat Asian Wall Street Journal pada 2001 memasukkan Qasim Liu sebagai salah satu orang dari 50 orang terkaya dalam 1000 tahun terakhir. Nah, selain Qasim Liu, ada juga Qasim yang dikenal sebagai Qasim paling kuat dan paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Namanya Wei Zongxian, yaitu Qasim kepercayaan dari Kaisar Tiangqi. Sama, dari dinasti Ming juga, tapi yang berkuasa pada tahun 1620 sampai 1627. Kalau tadi
Kaisar Zhengde itu doyan main perempuan dan mabuk-mabukan. Nah, kalau Kaisar Tiangqi ini lebih milih hobinya dibandingin ngurus pemerintahan. Jadi Kaisar Tiangqi ini punya hobi seni, membuat patung-patung, rancangan bangunan, dan lain-lain. Jadi Kaisar ini ngurusin hobi seninya, sedangkan tugas-tugas kenegaraan ini diserahkan ke Kasim kepercayaannya ini, Kasim Wei. Nah, kalau tadi itu perbedaan antara kaisarnya, Kaisar Zhengde dan Kaisar Tiangqi. Sekarang ini antara perbedaan si Kasim-Kasim kepercayaannya ini. Kasim Liu dan Kasim Wei. Kalau Kasim Liu ini haus dengan kekayaan, Kasim Wei ini haus dengan kekuasaan. Kasim Wei ini menjuluki dirinya sebagai Tuan 9.000 tahun. Padahal saat itu, Kaisar sendiri memiliki julukan Tuan 10.000 tahun. Jadi Kasim Wei ini menempatkan dirinya atau menganggap dirinya sebagai orang nomor 2 saat itu. Orang nomor 2 di kerajaan, di kekaisaran. Sama stresnya ya. Dan untuk memperkuat kekuasaannya, dia membuat faksi Kasim di istana. Jadi tiap Kasim-Kasim yang berjasa, ini bakal dikasih jabatan oleh dia. Bahkan saking kuatnya ini, pejabat-pejabat yang ada di istana itu sampai takut sama Kasim Wei. Jadi banyak pejabat yang ikut mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kasim Wei. Mulai dari karena takut dicopot dari jabatannya, dan takut dieksekusi oleh Kasim Wei. Dan bukan tanpa alasan juga, karena pada saat itu ada kelompok pejabat dan cendekiawan yang dikenal dengan sebutan faksi Donglin. Mereka ini menentang kebijakan Kasim Wei yang suka semena-mena dengan rakyat dan suka menindas rakyat kecil. Akhirnya oleh Kasim Wei ini dieksekusilah semua pejabat-pejabat yang dicurigai termasuk dalam faksi Donglin. Buat ngamanin posisi dia sebagai kaisar, Kasim Wei ini sampai ngebuat agen mata-mata tanpa sepengetahuan kaisar. Buat nyari informasi kalau ada yang nentang atau niat memberontak. Dikutip dari buku Blood and History in China, karya John Darges, disebutkan bahwa ada ratusan sampai ribuan orang yang sudah dieksekusi pada masa kekaisaran Kaisar Tiangqi. Tapi seperti Kasim Liu, karma juga datang kepada Kasim Wei. Kaisar Tiangqi meninggal pada 1627. Berarti cuma 7 tahun dia berkuasa. Akhirnya adik Tiangqi, Chongzhen, naik tahta. Nah untungnya Chongzhen ini beda sama kakaknya. Dia sadar kalau dinastinya ini bobrok, di ujung kehancuran. Banyak pejabat korup dan banyak rakyat yang menderita. Kaisar Chongzhen dapat laporan bahwa Kasim Wei inilah yang menjadi dalang dari bobroknya dinasti Ming. Akhirnya setelah dilakukan penyelidikan, Kasim Wei diasingkan oleh Kaisar. Tapi nggak sampai situ aja, Kaisar dapat laporan lagi bahwa Kasim Wei ini bakal melakukan kudeta, didukung oleh pengikut setianya. Nah, Kasim Wei ini dapat laporan dari mata-matanya, dari pengikut setianya. Ketar-ketirlah dia dapat laporan ini. Dapat laporan kalau pasukan kerajaan ini lagi menuju ke sana buat nangkep dia. Akhirnya dia mutusin buat gantung diri daripada ditangkap dan dieksekusi oleh Kaisar. Tapi nggak sampai situ aja. Tahu kalau Kasim Wei ini udah bunuh diri, Kaisar Chongzhen merintahin buat motong-motong tubuh Kasim Wei. Dimana potongannya itu kemudian dipajang di desa asal Kasim Wei. Tujuannya buat peringatan ke publik dan pejabat korup lainnya. Gimana menurut kalian? Udah setimpal balasan yang diterima Kasim Wei? Tapi dibalik kisah oknum-oknum para Kasim licik dan korup yang udah gue ceritain tadi, ternyata ada Kasim yang disebut sebagai Kasim paling tidak beruntung di dunia, yaitu Kasim terakhir dalam kekaisaran Tiongkok, Sun Yao-ting, yang hidup pada 1902 sampai 1996. Dia dikebiri pada usia 8 tahun, cuma sebulan sebelum tumbangnya dinasti Qin, dinasti terakhir di Tiongkok. Jadi setelah dikebiri, Sun Yao-ting ini nggak sadarkan diri selama 3 hari. Kemudian nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain selama 2 bulan. Setelah dia pulih dan siap menjadi pelayan kaisar, ternyata dia dapat kabar bahwa kaisar ini sudah tumbang beberapa minggu sebelumnya. Sun Yao-ting sendiri sudah meninggal pada tahun 1996 di umurnya yang 94 tahun. Nah, untuk kalian yang tertarik dengan biografi Sun Yao-ting ini, bisa beli buku di samping ini ya. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. In their mud-walled home, Sun's desperate father inserted a goose quill in his son's urethra so that it won't get blocked while the wound healed. The only bandage was paper soaked in oil, and the tool used to sever his penis and scrotum was a small curved knife. Sekian penjelasan kali ini tentang kisah Kasim di Kekaisaran Tiongkok di segmen Cari Tahu. Jangan lupa kalian bisa tambahkan di komentar jika ada yang salah atau kurang dari penjelasan tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat untuk bikin konten-konten kayak begini lagi. See you!